Presiden boleh kampanye dan memihak? Masa sih? Mengutip dari beberapa laman media yang menyebut tentang pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu, yang penting tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yuk kita bahas. Memilih pada hakikatnya memang merupakan hak dari seorang warga negara, termasuk Presiden. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu kemudian di dalam pasal 43 ayat 1 juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Memang persoalan Presiden boleh kampanye diatur di dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan tersebut pun diperjelas dalam pasal 281 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dalam proses pemilu, seorang presiden sudah seharusnya netral dan tidak berpihak, apalagi kampanye untuk calon tertentu. Hal tersebut agar pemilu dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Mengingat presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara sebagaimana amanat di dalam konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan pasal 22E ayat 1 juga memerintahkan bahwa pemilu dilaksanakan bebas, jujur, dan adil. Bahkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan, seorang presiden harus disumpah, yang mana sumpahnya harus memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang serta peraturan lainnya dengan seluruh-seluruhnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam pasal 48 ayat 1 huruf B mengatur bahwa KPU melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya. Selain itu, dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2-nya mengatakan bahwa Presiden berperan membentuk keanggotaan tim seleksi dalam menetapkan calon anggota KPU yang akan diserahkan kepada DPR RI. Sementara itu, dalam pasal 283 ayat 1 juga menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Mengenai definisi pejabat negara juga sebenarnya diatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dalam pasal 122 disebutkan bahwa pejabat negara juga meliputi diantaranya adalah presiden dan wakil presiden. Sehingga dari beberapa ketentuan peraturan yang ada, jelas bahwa presiden dituntut untuk netral dan tidak berpihak selama proses pemilu. Namun, apabila ada proses penyalahgunaan wewenang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam pemilu, dapat dikategorikan sebagai mencampur adukan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana tindakan mencampur adukan wewenang dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan di luar cakupan bidang ataupun materi wewenang yang diberikan dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
Adapun, jika tindakan presiden bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang. Jitan Hassani melalui tulisannya berjudul Political Neutrality of President in Parliamentary System Between Context and Constitutional Design menyebutkan bahwa presiden yang netral tidak akan mendukung partai politik atau calon perseorangan manapun. Dan yang penting, presiden yang netral juga harus menahan diri untuk tidak membahas topik politik kontroversial di masyarakat. Di sini jelas bahwa jaga netralitas pejabat negara termasuk presiden adalah sebagai upaya untuk menjaga marwah presiden dan pejabat negara itu sendiri. Dan apabila presiden tidak dapat menjaga netralitasnya dalam pemilu, itu artinya presiden telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta juga melanggar sumpahnya yang termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Gimana menurut teman-teman jurisian? Kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Juris Policy Institute. Terima kasih.